hiasan tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alam tanah bagai rumah kita, tanpa diri, tanpa berhati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmatan anugerah yang besar, semuanya ada di sini. Rumah kita. Kita merancangkan kota yang penuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada para pembicara dan peserta pelatihan pencegahan stunting untuk dokter di layanan primer. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Afisa Mahira yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membaca doa demi kelancaran acara hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Oke, berdoa dicukupkan. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom yang nanti akan dibacakan oleh moderator pada saat sesi diskusi atau tanya jawab. Yang kedua, terkait link absensi, akan dibagikan linknya di kolom chat Zoom pada saat sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi diharapkan untuk para seluruh peserta dapat mengikuti acara ini sampai akhir. Informasi juga bahwa seluruh materi akan kami rekam dan diupload di akun YouTube kami, yaitu di Iluni atau I97. Nah, kepada seluruh peserta juga dapat nih follow akun media sosial kami di Facebook, Instagram, maupun di YouTube. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan terkait dengan rundown hari ini. Ya, untuk acara akan dimulai pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti akan ada pembacaan sesi dari pembicara terlebih dahulu, lalu akan pemaparan materi oleh Dr. Muhammad Arfif Suhada, spesialis kedokteran keluarga layanan primer, lalu nanti akan ada penayangan video sponsor, dan diakhiri dengan diskusi tanya jawab, dan ada penutupan serta foto bersama oleh dengan pembicara dan para peserta sekalian. Baik, tanpa berlama lagi untuk selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu Dr. Muhammad Arfif Suhada. Sebelumnya akan saya bacakan CV terkait beliau terlebih dahulu. Dr. Muhammad Arfif Suhada yaitu spesialis kedokteran keluarga layanan primer, yaitu dokter umum di Universitas Yarsi, lulus tahun 2004, mengikuti dokter layanan primer di FKUI pada lulus tahun 2017, Magister S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beberapa pengalaman beliau yaitu merupakan dokter di PKM UPS Tiara Pandak pada tahun 2011 hingga 2020, lalu Kepala Puskesmas PKM UPT Curug Bitung pada tahun 2020 hingga 2021, lalu Kepala Puskesmas PKM BLUD Cigudeg pada tahun 2021 hingga sekarang. Beberapa organisasi yang beliau ikuti yaitu ada sebagai Kabid JKNI di Kabupaten Bogor tahun 2022 hingga 2025, P2KBI di Kabupaten Bogor 2022 hingga 2025, KRIPI di Kabupaten Bogor 2022-2025, P2KB PDKI Pusat dan Jakarta Barat tahun 2022 hingga 2025, dan mengikuti Pokja Pengembangan Paskes PPPDKI 2022 hingga 2025. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan presentasi dari Dr. Arfif. Kepada Dr. Arfif, waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin suara saya jelas terdengar ya. Teman-teman sejawat sekalian, pada kesempatan hari ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang antropometri dan PPGBM. Kebetulan dari panitia meminta kepada saya untuk mengisi materi tentang dua hal itu. Mungkin sejawat sekalian sudah beberapa kali mengikuti webinar series tentang dari Jatin, ANC, dan sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara mendeteksi kasus stunting di level bayinya sudah lahir. Jadi di sini levelnya adalah kondisi pada bayinya. Oke, kita langsung masuk slide saja, Mbak. Sudah terlihat ya dok slide saya? Ya, terima kasih dok. Baik dok. Ya. Oke, untuk slide yang pertama mungkin ini adalah pengukuran antropometri. Nanti teman-teman sejawat yang mau minta slide-nya boleh nanti mungkin di panitia. Oke, lanjut, dok. Ya, ini mungkin sudah dibacakan tadi CV oleh panitia. Nah, ya, oke. Kita langsung masuk ke dalam materi yaitu antropometri. Mungkin teman-teman sejawat dan rekan-rekan sejawat sudah familiar ya dengan antropometri. Antropometri adalah suatu teknis atau pengukuran ya untuk menilai
menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia. Di mana kita mungkin yang saat ini yang sedang kita coba untuk gali adalah bagaimana mengetahui status gizi, terutama untuk bayi. Lanjut. Oke lah ya. Oke. Ini menurut CDC ya, untuk antropometri adalah ilmu yang menilai ukuran fisik, bentuk tubuh, kemudian kapasitas fungsional tubuh seseorang. Lanjut. Menurut KSDIK 2021, antropometri ini biasa digunakan dalam mengevaluasi status kesehatan secara umum, kecukupan gizi, dan pola pertumbuhan pada anak. Antropometri ini juga digunakan untuk menentukan status gizi pada anak dan dewasa. Lanjut. Keuntungannya adalah secara objektif dapat digunakan dalam pemantauan pertumbuhan, screening, dan surveillance, dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya minimum. Lanjut. Untuk antropometri ini, mungkin kekurangannya adalah kesalahan dalam pengukuran. Jadi perlu ada pemeriksaan yang jeli ya. Beberapa kalau case kita di lapangan, antropometri ini biasanya kita share kepada kader ya untuk melakukan kegiatan pengukuran. Karena biasanya kalau di lapangan ini, karena saya sendiri berdinas di puskesmas, kita tidak mengerjakan ini sendiri ya. Jadi bidan desanya tidak mengerjakan sendiri, tapi melalui bantuan kader. Nah, biasanya untuk pengukuran ini ada beberapa hal yang uh, sering miss ya. Contohnya kalau misalkan menggunakan dacin ya, kalau menggunakan dacin itu kadang-kadang uh, berat badannya tidak sesuai karena cara mengukurannya tidak seimbang, sehingga kadang-kadang berat badan bisa lebih atau berat badan bisa kurang. Kemudian yang kedua juga kalau pada saat pengukuran bayi ya, itu yang usia 2 tahun, sebelum 2 tahun biasanya kita menggunakan panjang badan, sedangkan untuk yang lebih dari 2 tahun kita pakai tinggi badan. Di sini banyak yang miss kakinya ditekuk sehingga kelihatan seperti dia pendek ya, padahal sebenarnya bayinya itu posisinya hanya nekuk sehingga kita melihatnya dikiranya pendek, padahal sebenarnya dia standar ya untuk untuk panjang badannya. Begitu juga untuk tinggi badan mungkin dia sempat lari-lari agak sehingga tinggi badannya tidak pas. Sehingga ini pengukuran ini perlu prosedur yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik. Lanjut. Indikator untuk status gizi. Jadi untuk pemeriksaan antropometri ini juga untuk memberikan indikasi apakah pasien yang dilakukan antropometri ini bagaimana penilaian status gizinya. Metode pengukurannya ini bisa macam-macam ya, ada yang mudah, murah, dan yang murah contohnya timbangan ya. Kalau timbangan itu yang murah ya kita pakai dacin ya, yang digantung. Tapi yang mahal ya berarti pakai yang timbangan yang digital gitu ya. Itu semua tergantung posisi tempat atau fasilitas yang diberikan untuk pemeriksaan. Termasuk untuk tinggi badan. Tinggi badan mungkin dulu kita menggunakan meteran ya, tapi meteran itu tidak begitu valid ya. Maka yang digunakan tinggi badan yang posisinya untuk panjang badan yang bisa diukur, yang bisa untuk mengukur panjang badan secara objektif, tidak menggunakan talim atau meteran. Dan itu biaya variatif, ada yang biaya mahal dan ada yang biaya murah. Ya, lanjut. Untuk indikator status gizi sendiri, di sini kita bisa melakukan pemeriksaan itu dengan membandingkan panjang badan, kemudian berat badan, tinggi badan, dan juga IMT atau indeks massa tubuh menurut umur. Tapi bisa juga kita melihat apakah gizinya itu baik atau tidak, kita bisa lihat dari kadar HB dan juga kadar vitamin A dalam darah. Tapi secara umum pada pemeriksaan di posyandu ya, itu biasanya kita menggunakan pemeriksaan perbandingan antara panjang badan atau tinggi badan dengan berat badan dan umur. Karena itu lebih mudah. Oke, lanjut.
Jenis antropometri yang digunakan untuk indikator gizi itu ada, di sini ada berat badan ya, ada tinggi badan atau panjang badan, lingkar lengan atas ini juga bisa digunakan, kemudian lapisan lemak bawah kulit, kemudian lingkar kepala. Nah, di sini yang biasanya sering kita gunakan adalah, berat badan dan tinggi badan. Nah, di sini yang biasanya untuk, mengetahui status gizi ya, itu biasanya adalah perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan. Sedangkan untuk mengetahui, stunting atau hambatan tinggi badan atau perawakan pendek, itu biasanya yang kita gunakan adalah perbandingan antara tinggi badan atau panjang badan dengan umur. Sedangkan untuk berat badan dengan umur sendiri itu hanya untuk mengetahui, perkembangan, eee, kualitas evaluasi dari, pemberian intervensi yang kita lakukan, dan juga untuk mendeteksi dini. Tapi untuk mengetahui status gizinya tetap kita kembalikan kepada perbandingan antara panjang badan dengan berat badan. Lapisan lemak bawah kulit dan lingkar kepala juga kita lakukan untuk indikator status gizi. Lanjut. Nah, pengukuran panjang badan digunakan untuk anak usia di bawah 2 tahun. Jadi kalau untuk anak usia 2 tahun itu biasanya posisinya dia, berbaring ya. Sedangkan untuk anak usia di atas 2 tahun, biasanya dia berdiri. Nah, kalau misalkan anak 2 tahun yang sudah sebelum 2 tahun sudah bisa berdiri, itu biasanya kita ada koreksi ya, ditambah 0,7. Sedangkan kalau untuk anak usia di atas 2 tahun tapi belum mau berdiri ya, nangis gitu ya, jadi harus diposisikan berbaring, maka tetap bisa kita lakukan dalam posisi berbaring tapi dikoreksi ya, dikurangin 0,7. Lanjut. Oke, untuk penilaian antropometri di sini ada ukur berat dan panjang, ya, kemudian catatan usia dan jenis kelamin, membandingkan terhadap kurva, ya, di sini ada kurvanya, ada berat badan, panjang badan umur, dan berat badan umur. Eee, di sini usia dan jenis kelamin perlu karena untuk, penilaian terhadap kurva nanti dibagi ya, ada usia di bawah 2 tahun, ada usia di atas 2 tahun, kemudian juga ada perempuan dan laki-laki. Dan juga kurva juga dibagi juga, ada yang membandingkan antara berat badan dengan panjang badan, kemudian membandingkan antara panjang badan dengan umur, dan juga membandingkan antara berat badan dengan umur. Lanjut. Nah nah ini, tabel ya, ini tabel, grafik kurva ya, yang biasa kita gunakan untuk melakukan, penilaian apakah status si anak yang kita nilai itu apakah dia mengalami gangguan gizi ataupun tidak mengalami gangguan gizi. Yang kita lihat di bawah tuh ada yang berwarna hijau. Hijau ini artinya berarti dia normal. Nah, yang dibandingkan apa? Di sini yang dibandingkan adalah weight, kilogram berat badan ya di sebelah kiri. Yang di bawah di situ ada length, itu untuk panjang badan atau tinggi badan. Nah, di sini yang kita lihat juga ini kurva buat kurva berapa tahun. Nah, di sini kurva untuk usia 2 tahun ya. Birth to 2 tahun ya. Jadi untuk usia di bawah 2 tahun kita bisa menggunakan kurva ini. Nanti kalau misalkan kita tarik misalkan, berat badannya itu, kita ambil contoh misalkan berat badannya 12 kemudian, eee, dengan panjang badannya itu 85 berarti dia masuk ke hijau, berarti dia normal. Tapi kalau misalkan dia masuknya ke merah, berarti dia mengalami gangguan. Nah, apalagi kalau sudah sampai -3, berarti dia mengalami gangguan berat ya. Nah, kalau untuk panjang badan dengan berat badan, ini untuk mengetahui status gizi akut. Apakah dia mengalami gangguan gizi akut atau kronis. Nah, kalau misalkan masalahnya di perbandingan antara berat badan dan panjang badan, posisinya di -2 SD, maka dia mengalami gangguan gizi yang akut. Oke, lanjut. Ini, berat badan untuk yang perempuan. Ini kalau yang warnanya pink, ini untuk perempuan, sedangkan yang warnanya hijau, itu untuk laki-laki, atau biru ya, biru itu untuk laki-laki. Nah, yang di sini adalah, berat badan untuk umur. Berat badan umur ini biasanya standar digunakan,
biasanya kita kalau dokter-dokter juga bisa memperkirakan ya, "Bu, berat badannya berapa?" Dilihat dari umur, oh berat badannya umurnya ternyata dia, eee, nilainya itu di bawah garis hijau, tapi masih belum merah. Oh, Bu, masih normal. Tapi kalau misalkan pas lagi dicek, eee, berat badan sama umur ternyata dia di bawah -2, berarti ada masalah nih. Nah, di situ kita, belum bisa menentukan status gizinya kalau di sini. Jadi nanti lanjut ya ke, pemeriksaan panjang badan dengan berat badan. Diperiksa lagi lebih lanjut, apakah panjang badan dengan berat badannya bermasalah. Kalau misalkan dia bermasalah berarti dia ada gangguan gizi akut ya. Kalau misalkan -2 di bawah -2 ya. Kemudian kalau misalkan ternyata tinggi badan dengan umurnya normal, oh berarti dia hanya masalahnya di gangguan gizi akut ya atau WASTID. Nah, kalau misalkan pada saat kita lakukan pemeriksaan ternyata, berat badan sama panjang badannya normal, tapi, panjang badannya dengan umurnya ternyata -2. Ini berarti ada gangguan gizi yang kronik ya, stunted. Berarti ini ada gangguan gizi kronik karena ada perawakan pendek tapi, berat badan dengan panjang badannya normal. Nah, kalau misalkan dua-duanya bermasalah, berat badan dengan panjang badannya itu dia di bawah -2, kemudian, eee panjang badan dengan umurnya juga di bawah -2, berarti dia ada kombinasi antara gangguan gizi akut dengan gangguan gizi kronik. Oke, lanjut ya. Nah, ini, tabel atau kurva yang membandingkan antara panjang badan, kita lihat di kiri ya, panjang badan dengan umur ya. Di sini sama, kalau hijau itu berarti normal, kalau di bawah -2 ini berarti dia ada gangguan gizi. Nah, kalau di bawah -3 berarti sudah ada gangguan gizi berat. Kalau untuk length dengan berat dengan umur ini berarti untuk menentukan, gangguan gizinya sudah kronik dan berhubungan dengan stunting ya atau stunted atau perawakan pendek. Oke, lanjut. Nah, ini, untuk yang biru ya, yang biru ini untuk laki-laki. Persis mirip kayak yang pertama, cuma yang ini yang biru yang untuk umur 2 tahun untuk membandingkan antara berat badan dengan panjang badan. Lanjut. Ya, yang ini adalah, eee, bi biru ya untuk laki-laki juga, yang ini membandingkan antara berat badan dengan umur. Oke, lanjut. Ya, kalau yang ini juga sama sama tadi ya, jadi ini tabel memang saya sengaja kurvanya ada 3 ya, 3 yang satu membandingkan antara berat badan dengan panjang badan, yang kedua membandingkan antara tinggi badan dengan umur, dan yang ketiga adalah berat badan dengan umur. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin sedikit saya jelaskan ya. Jadi, untuk yang berat badan dengan umur, ini nanti kita bisa bagi ya, berdasarkan tadi ada -2, -3 ya. Kalau yang di bawah -2 itu berarti dia berat badannya sangat kurang. Sedangkan yang di bawah -3 berarti berat badannya kurang ya. Kita biasa bilang gizi buruk ya gitu. Gizi buruk kalau sangat kurang itu ya. Kemudian kalau tinggi badan atau panjang badan dengan umur, ini biasanya untuk menilai kasus stunted atau stunting atau perawakan pendek. Nah, ini biasanya kalau case di lapangan ya, teman-teman TPG ya dari tim dari gizi itu biasanya mereka ngejar untuk mengetahui status gizi anak di bawah 2 tahun. Harapannya kalau kita bisa menemukan kasusnya di bawah 2 tahun, bisa kita intervensi. Jadi perawakan pendek ini bisa kita cegah, supaya bisa kita kejar dan jauh lebih mudah jika penemuan ini, di bawah 2 tahun. Sehingga, tidak terjadi stunting. Kemudian yang ketiga adalah berat badan dengan panjang badan. Ini untuk mengetahui, apakah dia mengalami kasus eee, gangguan gizi akut ya. Di sini kalau gizi buruk itu kalau dia, posisinya di bawah -3, kalau gizi kurang itu di bawah -2. Ini juga bisa mengetahui apakah status si anak tadi mengalami overweight atau obesitas. Kalau dia overweight itu biasanya di atas -2, kalau obesitas berarti di atas -3. Ini jarang ya,
kita menggunakan IMT ya, indeks massa tubuh dengan umur ya. Ini jarang, tapi bisa saja kita kerjakan. Ada beberapa kurva ya, bisa untuk melakukan penilaian IMT dengan umur. IMT sendiri itu merupakan berat berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini untuk yang interpretasi masalah gizi ya. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi, kalau misalkan disebut dengan status gizi anak itu baik, ini yang kita gunakan adalah berat badan dengan tinggi badan, kemudian tinggi badan dengan umur gitu ya. Nah, kalau anak itu baik, maka perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan itu normal, dan pada saat kita cek juga dengan kurva tinggi badan umur juga normal. Tapi kalau misalkan dia mengalami gangguan gizi yang akut ya, malnutrisi yang akut yang disebut juga dengan wastit, itu kita temukan berat badan dibandingkan dengan tinggi badan itu kurang dari -2 SD, sedangkan tinggi badan dengan umurnya itu normal. Kemudian untuk malnutrisi kronis, yang biasa juga kita sebut dengan stunting atau perawakan pendek, itu berat badan dengan tinggi badannya itu normal. Tapi pada saat kita melakukan cek dengan tinggi badan dengan umur, itu dia kurang dari -2 SD. Kemudian, nah, kalau misalkan kita temukan kasusnya itu malnutrisi akut dan kronis ya, di sini kita melakukan pengecekan berat badan dengan tinggi badan ternyata -2 SD kurang ya. Kemudian untuk tinggi badan dengan umur juga kurang dari 2 SD. Nah, itu berarti ada gabungan ya, gabungan malnutrisi akut dan kronis. Oke, lanjut. Nah, ini, ini juga beberapa mungkin sejawat kalau di tempat praktek juga kita juga cek ya, umurnya, "Dok, anak saya sehat nggak?" Gitu ya. Jadi nanti kita kita cek berat badan dengan umur ya. Jadi biasanya cek duluan itu berat badan dengan umur ini mudah, sangat mudah ya, paling mudah kita mengecek dengan berat badan dengan umur. Nah, berat badan umur ini untuk menggambarkan masalah gizi saat ini ya, saat ini, dan itu juga, eee juga untuk memantau, jika kita melakukan, terapi gizi atau intervensi gizi, apakah terjadi kenaikan berat badan atau tidak, gitu. Oke, lanjut. Alat ukur untuk antropometri ya, mungkin ya teman-teman sejawat sudah pada paham ya. Di sini ada timbangan injak ya, yang biasa ada di poli ya, biasa di tempat praktek ya, diinjak ya. Kalau dacin ini kayak orang jualan buah ya, itu kayak tempat orang jualan buah, dia kita ngukur ya, itu bisa digantungin ya, digantung. Biasanya kita cari yang, eee, dibuatkan alat gantungnya itu ya di atas, dekat internet gitu ya, entar itunya digantungin, kemudian nanti dikasih selendang gitu ya, entar bayinya di situ. Kemudian, eee, kalau baby scale ini, biasanya yang sudah agak modern sedikit ya, itu ada baby scale itu timbangan bayi ya, timbangan bayi yang bisa ditidurin ya, itu bisa untuk mengukur berat badan. Kemudian nanti, ini untuk yang pemeriksaan panjang badan kita menggunakan board. Berarti board ini papan, length ini pengukur panjang badan. Jadi dengan board itu kita bisa mengukur panjang badan itu entar digeser-geser kayak ngukur tinggi badan, tapi posisinya diletakkan di atas meja, gitu. Nanti untuk mengukur untuk, pasnya ya, apakah dia panjang badannya, berapa, itu kita pakai length board. Nah, beberapa juga sudah ada yang gabungan ya antara baby scale dengan length board. Jadi dalam baby scale itu ada length board-nya juga. Kemudian, ada juga stadiometer dan microtoys ini ya, itu untuk mengukur tinggi badan. Biasa biasa dipakai, di dinding ya, untuk mengecek apakah dia tinggi badan. Nah, ini tidak bisa taruh di bawah ya, di lantai, tapi dia adanya di dinding. Kemudian ada meter line atau pita lila. Nah, ini meter line ini tidak digunakan untuk mengukur panjang badan ataupun tinggi badan, tapi untuk mengukur lingkaran lengan atas. Nah, kalau dibuat untuk mengukur tinggi badan biasanya tidak akurat, gitu. Oke, lanjut. Ya, untuk tata laksana pencegahan, di sini mungkin, mungkin teman-teman sejawat, sekedar untuk pengetahuan saja ya, eee, untuk anaknya gizi baik kita untuk pencegahan itu bisa untuk, kita hanya berikan makanan sesuai dengan rekomendasi WHO ya.
Kemudian kalau misalkan kita temukan tadi malnutrisi akut, kita dapatkan tadi, panjang badan dengan perbandingan berat badannya dia di bawah -2 SD, sedangkan PB dengan umurnya dia normal. Maka targetnya itu adalah kejar tumbuh berat badan. Jadi, berat badannya normal sampai mencapai median. Yang kita gunakan kurvanya adalah kurva berat badan berbanding dengan panjang badan. Karena di sini kita pahami bahwa panjang badannya kan normal. Jadi yang kita kejar adalah berat badannya untuk mencapai nilai median. Kemudian yang kedua, kita temukan kasus yang anak malnutrisi kronik. Jika kita dapatkan kasus stunting ya, di bawah umur 2 tahun, targetnya adalah target kejar tumbuh panjang. Jadi di sini berat badannya normal dibanding dengan panjang badan, tapi panjang badan dengan umurnya, eee, dia tidak normal gitu. Jadi nanti yang kita kejar adalah panjang badan, gitu. Kita cari dulu panjang badannya dari kurva panjang badan dengan umur ya, panjang badan yang idealnya berapa. Kemudian dari panjang badan ideal itu kita menggunakan kurva BB-PB, kita cari berat badan ideal berdasarkan panjang badan ideal menurut umur tadi. Dari situlah kita kejar supaya makanan itu, sesuai sehingga berat badan itu menjadi ideal kembali. Lanjut. Nah, ini untuk anak malnutrisi akut dan kronis. Nah, ini dua-duanya ada ya. Perbandingan antara berat badan dengan panjang badan itu, eee, terdapat gangguan ya, di bawah -2 dan panjang badan dengan umur juga di bawah -2. Kita mungkin bertahap ya, di sini ada target tahap 1 yaitu kejar tumbuh berat badan sehingga BB-nya mendapat median. Ini mirip kayak, eee, yang pertama tadi ya, kasus eee, yang wastit ya. Kemudian yang kedua, baru dikejar tumbuh panjang, gitu. Jadi memang tahapan pertama harapannya berat badannya dulu yang normal, sesuai dengan panjang badan untuk mencapai median dengan itu. Baru nanti dikejar tumbuhnya gitu, tumbuh panjangnya. Dicek dulu nanti panjang badan berdasarkan umur, kemudian berat badan panjang badannya, sesuai dengan median, itu tahap 2-nya. Oke lanjut. Oke, itu untuk, pengenalan sedikit tentang antropometri. Selanjutnya kita akan melakukan, pembahasan tentang EPP-GBM. Apakah sudah terlihat, Dok? Oh iya, sudah terlihat ya? Oke. Selanjutnya kita bahas tentang EPP-GBM. Mungkin yang kenal dengan EPP-GBM biasanya yang di puskesmas, terutama untuk petugas gizinya atau TPG gizi. Nah, EPP-GBM ini E-nya elektronik ya, P-nya itu pencatatan dan pelaporan, G-nya itu gizi, BM-nya adalah berbasis masyarakat. Berarti sebenarnya sih yang ngisi, masyarakat gitu, jadi bukan bukan petugas nakes ya. Tapi ini sedang kalau di tempat saya sedang, melakukan koordinasi ya, supaya masyarakat mampu. Nah, masyarakat ini biasanya disebut dengan kader ya, atau biasanya mungkin juga, IT dari desa itu bantu untuk melakukan pengisian, eee apa namanya, nilai-nilai panjang badan, berat badan, dan status gizinya itu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin latar belakangnya EPP-GBM, yang mungkin teman-teman sejawat yang di swasta mungkin, bisa, eee, memahami sama-sama. Ini awalnya adalah program Indonesia Sehat ya, Indonesia Sehat. Jadi, Pak Jokowi ini memang dia lebih, mengagendakan untuk, paradigmanya itu adalah paradigma sehat, bukan paradigma sakit lagi ya. Paradigma sehat ini artinya, semuanya lebih baik mencegah untuk supaya sehat. Jadi orang-orang itu atau anak-anak supaya diharapkan semuanya tetap sehat, dan untuk mensedikitkan kasus yang ada di sakit. Jadi memang, eee, kalau dari marwahnya puskesmas ya, kalau marwahnya comprehensive care ya, itu pertama, preventif ya, promotif, preventif. Jadi penyuluhan dan pencegahan. Salah satu pencegahan adalah screening ya, screening, tadi pemeriksaan dengan antropometri tadi ya, untuk pemeriksaan berat badan, panjang badan yang dilakukan secara rutin, mendeteksi dini ya, dan juga program imunisasi. Nah, di sini ada pemberian
bayi, ASI eksklusif dan pertumbuhan bayi. Mungkin kemarin salah satu ANC juga masuk ya, ANC, kemudian penyuluhan Catin itu juga masuk. Nah, sekarang kalau untuk bayinya adalah salah satunya adalah program screening bayi, untuk mengukur status gizi bayi. Lanjut. Oke, ini nih 10 pesan kesehatan Pak Jokowi ya. Salah satunya adalah gizi merupakan investasi bangsa. Jangan sampai ada lagi yang namanya gizi buruk. Tidak ada anak yang sepantasnya kekurangan gizi di negara yang berpendapatan menengah seperti sekarang ini. Itu kata Pak Jokowi tahun 2017. Oke, lanjut. Nah, ini arah kebijakan nasional ya, ini baru pada Rakor Stunting tahun 2021. Di sini visi Indonesia Maju tahun 2019 tahun 2024 adalah membangun sumber daya manusia, itu dimulai dari anak dalam kandungan. Makanya kemarin kita belajar tentang ANC ya. Jadi kalau sekarang kita belajar tentang bayi yang sudah dilahirkan. Titik mulainya itu menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Itu merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Ya, jadi di salah satu uh, mitologi ya, kalau untuk yang uh, dulu mungkin Jepang itu kan masyarakatnya kan kecil-kecil, pendek-pendek. Mereka mampu untuk sekarang ini kalau kita lihat ya, paling rendah yang remajanya 170 tingginya, sedangkan yang perempuan 160. Artinya mereka mampu dengan melakukan pola atau perbaikan gizi. Nah, sekarang kita sedang melakukan itu ya. Jadi mencegah stunting ini adalah salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas anak-anak generasi penerus bangsa, supaya juga uh, selain tinggi badan juga untuk supaya berkualitas, untuk ujung-ujungnya juga perekonomian supaya kita menjadi negara visi Indonesia maju. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi Indonesia tahun 2022 ya. Ini 24,27% dari balita kita mengalami stunting ya. Harapan Pak Presiden ya, itu kita bisa menurunkan prevalensi stunting 14% tahun 2024. Saat ini baru 10%. Seharusnya agak sulit ya, tapi mudah-mudahan bisa kita kejar ya. Jadi harus turun 10% dalam waktu 2,5 tahun. Ya mudah-mudahan dengan berbasis masyarakat ini, tugas yang dikerjakan oleh para nakes di lapangan bisa lebih mudah ya, bisa mencapai 10%, walaupun mungkin harus optimis lah ya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman yang sejawat yang perlu dipahami ya. Ini di stunting ini merupakan program nasional ya, salah satu indikator dari suatu kabupaten maupun kota. Jika dia kasusnya stunting, maka nilainya jelek ya. Jadi kalau misalkan ditemukan ada kasus stunting di kabupaten atau kota, dia merupakan tidak baik untuk kesehatannya. Maka di sini lininya pun sudah mulai disebar ya. Jadi bukan hanya tugas dari puskesmas, bukan hanya tugas dari dinas kesehatan, tapi juga tugas dari Pemda untuk membantu untuk pencegahan stunting ini, termasuk anggaran pun besar di anggaran dana desa untuk stunting ini. Nah, ini untuk posyandu secara umum ya. Secara umum, sasaran posyandu ini adalah ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Petugas yang biasa dilakukan untuk posyandu di sini biasanya adalah kader posyandu, tenaga gizi, PPG tadi, tenaga gizi ya. Yang ketiga adalah bidan. Di sini yang bertanggung jawab adalah Dinas Kesehatan dan Kemendagri. Biasanya peran dari posyandu ini biasanya kita akan melakukan pelatihan kepada kader. Kader ini itu adalah miliknya desa, kader ini. Jadi tetap kerjasama antara puskesmas dengan desa untuk memfasilitasi para kader, terutama membantu penimbangan bayi, kemudian juga membantu pencatatan dan pelaporan, bahkan pengisian di dalam EPPGBM. Maka perlu dilatih. Maka di sini peran posyandu adalah pelatihan. Kemudian yang kedua adalah untuk
menentukan status gizi dan rekomendasi rujuk juga biasanya ditemukan oleh teman-teman bidan desa di Posyandu. Kemudian Posyandu juga pencegahan yang lain ya, selain screening tadi juga melakukan imunisasi ya, untuk membantu tenaga gizi. Kemudian pemberian makanan tambahan, intervensi gizi jika ditemukan kasus gizi kurang, gizi buruk maupun stunting. Kemudian juga monitoring status gizi dan asupan PKMK. Kemudian yang kedua adalah puskesmas. Di sini perlu dibedakan antara Posyandu dengan puskesmas. Puskesmas sendiri adalah unit utamanya, sedangkan Posyandu ini adalah unit UKM-nya atau upaya kesehatan masyarakatnya. Puskesmas ini kalau di UKM ya, di sini UKP-nya ya, kuratif ya, di sini. Di sini sasarannya adalah masalah kehamilan dan masalah anak balita. Petugas yang ditunjuk untuk di puskesmas itu adalah bidan, TPG gizi, dan dokter umum. Jadi jika ditemukan kasus di Posyandu pada saat kita melakukan screening, nah saat ini mungkin nanti teman-teman akan paham bahwa di sini kita sudah ada EPP GBM ya. Di dalam EPP GBM maupun itu kita bisa mengetahui status si bayi yang kita lakukan pemeriksaan. Di situ kita bisa melihat apakah dia mengalami tadi stunting, stunted ya, atau wasted gitu ya, apakah dia mengalami gizi kurang maupun gizi buruk. Nah, biasa dirujuk ke dokter umum di puskesmas. Nah, dari dokter umum nanti dia akan memberikan terapi gizi, dikembalikan kepada bidan. Nah, apabila kasusnya memang dianggap cukup berat dan tidak dapat ditanggulangi di puskesmas, maka akan dilakukan rujukan. Tapi selama masih bisa dikendalikan, tidak ada faktor komplikasi, faktor penyakit penyerta yang diidap oleh si bayi atau balita, bayi tersebut, maka biasanya dilakukan intervensi gizi dulu. Dari dokter umum, dia akan memberikan kolaborasi ya dengan gizi, tim gizi, untuk melakukan penyediaan gizinya, kemudian dibantu bidan desa untuk melakukan follow up di masyarakat yang dinaungi oleh bidan desa, jadi wilayahnya. Nah, stakeholder atau penanggung jawabnya di sini adalah kesehatan masyarakat, P2P, Yankes, dan Farmakes. Nah, perannya adalah menyediakan data status gizi, ya, puskesmas ini punya data ya tentang status gizi anak-anak dalam wilayah. Biasanya kalau puskesmas ini dia megang kecamatan ya, atau megang beberapa desa dalam satu wilayah. Kalau Posyandu tadi hanya per desa, itu pun dibagi lagi per RT, per RW ya. Kemudian dia menyiapkan anggaran obat jika ada penyakit atau tindakan pencegahan. Kemudian ketiga adalah infrastruktur pelayanan puskesmas. Dan keempat, menyiapkan obat atau makanan tambahan untuk terapi gizinya. Kemudian apabila kasusnya berat, biasanya institusi berikutnya adalah RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Di sini untuk ibu dengan red flag ya, biasanya di -3 ke bawah ya. Dan bukan wewenang dari puskesmas, biasanya ada penyakit komplikasi yang mungkin cukup berat, harus dirujuk ke RSUD. Di sini petugas yang terkait adalah dokter anak dan dokter kebidanan. Dan stakeholder yang bertanggung jawab adalah RSUD dan Dinas Kesehatan Pemda. Di sini perannya adalah mereka juga punya anggaran. Jadi di rumah sakit itu juga ada anggaran, terutama untuk kasus-kasus gizi buruk. Kemarin beberapa kita ikutin seminar dengan teman-teman dari spesialis anak, dirujuk tapi jangan pakai stunting ya, tapi dirujuk dalam apa namanya gangguan gizi. Dirujuk ke teman-teman spesialis anak itu ada anggarannya, baik itu BPJS ya, maupun mungkin eh, maupun dari anggaran dari Pemdanya. Tapi utama BPJS itu bisa mengcover untuk gangguan gizi yang sudah dirujuk ke RSUD. Kemudian ada juga anggaran, dan dia juga koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan makanan tambahan. Oke, lanjut. Ini untuk pengobatan di Vaskes ya, di fasilitas kesehatan. Ini kalau untuk gagal tumbuh di sini intervensinya kita menggunakan suplemen nutrisi oral ya. Kemudian biasanya kita menggunakan makanan penambah. Kemudian kalau untuk bayi sangat prematur, ada makanan tambahannya yang sudah diformulasikan, yang sudah disiapkan dari dinas, udah baku ya. Kemudian alergi protein dan susu sapi di sini yang rendah rendah laktosa ya, biasanya digunakan oleh spesialis anak. Nah, di sini yang peran dari puskesmas itu biasanya yang poin yang paling pertama, yang paling atas ya, di situ ada gagal tumbuh, gizi kurang, dan gizi buruk, di situ puskesmas itu yang punya wilayah. Itu pun yang sudah terlatih ya untuk tata laksana untuk melakukan gizi buruk itu bisa dikerjakan.
Tapi untuk bayi yang sangat prematur dengan gangguan gizi, BBLR dengan gangguan gizi, alergi protein, susu sapi, maupun kelainan metabolisme bawaan ini kita rujuk ke dokter spesialis anak. Ya, lanjut. Oke, ini untuk tren status gizi balita ya. Ini saya ambil yang untuk yang 2014, 2015, dan 2016 ya. Di sini memang terlihat tidak ada penurunan yang signifikan untuk apa namanya kasus ini ya, cuma beberapa. Tapi alhamdulillah ada sedikit penurunan ya. Cuma tidak lihat yang tahun 2020, 2021 itu karena kasusnya kita kemarin stuck dengan adanya eh, pandemi COVID ya, sehingga intervensi di posyandu pun menjadi menurun karena tidak boleh kontak dengan masyarakat. Nah, di sini kita lihat aja untuk yang belum terkena COVID, kasus COVID ya, tahun 2014, 2015, maupun 2016, penurunannya pun tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Nah, kasus pendek ini ternyata tinggi ya, kasusnya lebih tinggi dibandingkan kasus gizi kurang, kurus, maupun gemuk. Jadi memang harus dilakukan adalah surveillance gizi ini untuk memantau secara rutin dan real time. Nah, sekarang anjuran dari pemerintah untuk pengisian EPPGBM itu yang tadinya hanya pada bulan Februari dan Agustus untuk dilaporkan, sekarang setiap bulan harus dilaporkan. Oke, lanjut. Ya, izin mengingatkan waktu tinggal 9 menit lagi ya, Dok. Oke, baik, baik, Mbak. Lanjut. Ya, ini untuk siklus surveillance ya, ini kasus gizi di sini. Nah, penggunaan elektronik ini EPPGBM ini adalah tujuannya adalah untuk memudahkan melakukan analisa dan penyajian. Dulu kan semuanya serba dilaporkan secara manual, kemudian kita analisanya pun secara manual dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan sekarang itu real time. Jadi ketika dimasukkan oleh petugas gizi atau petugas kader-kader yang sudah dilatih di posyandunya masing-masing, itu secara real time Kementerian Kesehatan pusat, provinsi maupun dinas kesehatan itu langsung mengetahui baik itu status gizinya, perkembangan setelah dilakukan intervensi, dan bahkan itu bisa mengetahui NIK, mengetahui anaknya siapa, tinggal di mana ya, RT RW-nya berapa itu bisa diketahui dengan adanya EPPGBM ini. Oke, lanjut. Lanjut. Oh ya, oke. Ini mungkin sedikit penjelasan ya. Data yang diambil untuk dilakukan pengisian di EPPGBM ini ada Posyandu, Puskesmas, dan Kabupaten Kota. Mungkin teman-teman sejawat yang swasta mungkin kurang kurang memahami ya. Mungkin kalau yang Puskesmas mah sudah di luar kepala. Di sini untuk Posyandu ini kita biasanya menggunakan tabel SKDN ya. S-nya itu data sasaran, ya. K itu data kunjungan, K itu data ya data KMS. Jadi KMS, jadi bayi itu punya KMS. KMS ini biasanya ada di buku KIA. Kalau kemarin dijelaskan kan di ANC itu depannya itu punya ibunya, belakangnya itu punya bayinya. Gambarnya terbalik. Nah, buku KMS itu mereka bawa buku KIA aja disebut dengan dia punya kartu KMS. D itu kedatangan. Jadi data sasaran biasanya kalau dinas itu punya sasaran, punya proyeksi sasaran. Nah, nanti yang datang, yang sudah diproyeksi yang datang itu disebut dengan D. Kalau D aksen ini merupakan data yang tidak datang. Kemudian N ini adalah kenaikan berat badan setelah dilakukan penimbangan setiap bulan rutin ya. T ini yang tidak naik ya. Eh, Kemudian di sini yang 2T adalah tidak naik 2 kali ya. Gitu. Kemudian di sini ada distribusi kapsul vitamin A dan Fe3. Nah, itu posyandu. Nah, di sini mungkin yang membedakan dengan posyandu dengan puskesmas, kalau di puskesmas ini ada kasus gizi buruk ya, karena kalau misalkan penemuan kasus di posyandu, maka nanti akan dikirim ke puskesmas. Nah, puskesmas sendiri nanti ada data, yaitu kasus gizi buruk. Termasuk di kabupaten maupun di kota juga memiliki data itu. Sumber datanya di sini ada data gizi, kohor bayi, SIP. Nah, ini untuk kohor bayi itu biasa dimiliki oleh bidan desa. Kemudian untuk puskesmas sendiri memiliki rekapan laporan dari kohor bayi masing-masing petugas desa ya. Kemudian kalau kabupaten kota punya laporan. Pelaksananya bidan desa di posyandu, puskesmas gizi ya. Kalau kabupaten kota nanti pengelola program gizinya. Pengolahannya apa saja yang diolah di sini mereka diolah adalah
grafik SKDN, kemudian persentase D per S, K per S, N per D aksen, dan BGM D, kemudian cakupan vitamin A dan Fe3. Kemudian puskesmas juga sama, kemudian analisanya adalah membandingkan. Kalau di posyandu itu, yang diperiksa itu adalah membandingkan datang sekarang dengan datang besok itu terjadi kenaikan berat badan nggak? Terjadi kenaikan tinggi badan nggak? Itu ya. Tapi kalau puskesmas itu dari cakupan. Gitu. Puskesmas punya 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 target cakupan. Nah, itu dia melihat indikator persentase kenaikan berat badannya sudah mencapai atau tidak, itu biasa dianalisa. Baru kalau misalkan hasil analisa dari tingkat puskesmas ini didapatkan terjadinya penurunan, misalkan contohnya kedatangan bayinya tidak tidak 100%, tidak mencapai 90% dari data sasaran. Maka biasanya kita lakukan evaluasi, kemudian kita intervensi. Kenapa kok bisa datang nggak datang? Oh, berarti nanti kadernya disuruh melakukan sweeping. Jadi datangin rumah ke rumah untuk supaya target sasaran itu tercapai. Kabupaten kota ini untuk melihat hubungan antar indikator. Jadi indikator yang satu dengan yang lain untuk mengetahui hubungan kenapa misalkan terjadi yang sasarannya berapa, kemudian yang datang berapa, kenapa gitu. Nanti dia akan mengintervensi puskesmas untuk bisa melakukan follow up lagi. Oke, lanjut. Ini mungkin karena waktunya mungkin nggak terlalu panjang, kita cepat saja ya. Di sini untuk di PPGBM itu merupakan turunan dari SIGT ya, Sistem Informasi Gizi Terpadu. Dulu sebelum EPPGBM sudah ada. Nah, EPPGBM ini ada di dalam Sistem Informasi Gizi Terpadu. Ini miliknya Kemenkes. Jadi di situ untuk mengetahui ada status gizi, kinerja program, identifikasi masalah kebutuhan, pengambilan keputusan dan kebijakan, itu ada di programnya Kemenkes. Ini adalah SIGT. Lanjut. Ya, ini seperti ini ya yang dilakukan alurnya ya. Sini puskesmas lakukan penimbangan, kemudian oleh kader dibantu untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Nanti aplikasi EPPGBM ini akan bergerak ya untuk mengetahui hasil dari status gizinya. Jika status gizinya ternyata ada banyak masalah, maka nanti dari Dinas Kesehatan melakukan intervensi ke puskesmas. Tapi puskesmas sendiri juga mampu untuk melakukan penilaian apakah di anak anak wilayahnya itu ini statusnya seperti apa, banyak yang kasus seperti apa. Jadi sebenarnya ada dua hal yang mungkin bisa muncul di EPPGBM. Ketika kasus itu tinggi, itu memang benar real bahwa banyak kasus stunting, banyak kasus gizi kurang maupun kasus gizi buruk. Tapi bisa juga karena kan di sini yang digunakan adalah para kader ya. Jadi kalau misalkan para kader itu melakukan asal-asalan, inputnya asal-asalan, ataupun mereka melakukan input benar tapi mereka tidak dilatih secara baik, baik itu untuk mengukur panjang badan maupun tinggi badan, maupun mengukur berat badannya menggunakan dacin ya, itu tidak benar gitu. Jadi kelihatannya sepertinya banyak nih kasus stunting. Ternyata pada saat kita melakukan validasi, melakukan pengecekan ulang, kita telusur anaknya, kemudian kita lakukan penimbangan ulang dan pengukuran ulang ternyata normal gitu. Nah itu juga salah satu penyebab kenapa nilainya besar. Tapi keuntungan dari aplikasi ini kita langsung mengetahui real uh, bayi-bayi yang ada di wilayah kerja kita ini apakah mereka stunting, apakah mereka melakukan ada gizi buruk ataupun gizi kurang. Dan juga dia bisa melakukan follow up. Jadi kalau misalkan kita di sini melakukan intervensi dengan memperbaiki kios gizinya, itu juga di-input di EPPGBM sehingga kita mengetahui status gizinya ada peningkatan atau tidak. Yang tadinya merah jadi hijau gitu. Jadi EPPGBM ini sangat bagus lah kalau misalkan kita lakukan untuk menganalisa dan mengetahui status masyarakat gizi masyarakat. Lanjut. Ya ini, jadi ada transformasi surveillance gizi, yang tadinya manual, sekarang sudah melakukan elektronik ya, sehingga real time, gitu. Lanjut, jadi perlu dipahami sekali lagi bahwa PPGBM ini masyarakat, berbasis masyarakat. Jadi tidak mungkin dikerjakan oleh puskesmas, tidak mungkin dikerjakan oleh, eee apa namanya, bidan desa sendiri. Jadi memang benar-benar harus berbasis masyarakat, karena dengan jumlah sasaran yang luar biasa banyaknya, jika tidak dibantu oleh
ibu-ibu kader untuk melakukan input data ataupun intervensi, mengetahui siapa bayi-bayi yang ada di sasaran itu mustahil bisa dikejar oleh teman-teman dalam melakukan input EPPGBM. Ya, di sini udah ada integrasi ya antara Sigda generik, keluarga sehat, dan Sigizi ya di EPPGBM itu. Oke, lanjut. Oke, ini PPGBM ya berbasis masyarakat. Nanti dibantu oleh masyarakat, dibantu oleh ibu-ibu kader. Oke, lanjut. Nah, jadi yang harus dilakukan memang di EPPGBM adalah pelatihan petugas, baik itu yang mengukur, kemudian menimbang, dan menginput. Baru lakukan input data dan monitoring dan tindak lanjut. Pun monitoring dan tindak lanjutnya pun biasanya juga minta dibantu juga karena yang mengetahui satu persatu bayi yang ada di desa itu selain bidan desa juga kader desa. Jadi kader desa itu memantau per RT, per RW. Jadi satu posyandu itu bisa 5 sampai 10 kader yang ditugaskan di satu posyandu itu. Nah, nanti mereka yang melakukan pemantauan terhadap bayi-bayi yang ada di wilayah kerja mereka. Jika ada terjadi misalkan ada gizi buruk pun mereka juga langsung paham dan tahu follow up hasil intervensi dari puskesmas untuk terapi gizinya pun mereka juga melaporkan. Jadi benar-benar harus ada koordinasi antara pihak puskesmas, nakes ya, dengan masyarakat. Lanjut. Oke, ini contoh ya untuk praktek EPPGBM. Ibu-ibu kader kita ajarin ya bagaimana cara melakukan penimbangan dan pengukuran dan penginputan. Itu ada yang pakai HP ya. Gitu. Oke, lanjut. Ya, ini untuk mengakses EPPGBM melalui si gizi terpadu yang nanti ini untuk username-nya ada di pusat ya, ada di provinsi. Biasanya dilakukan pemanggilan dulu kepada teman-teman TPG, kemudian didaftarkan, baru nanti diberikan username. Lanjut. Oke, ini kalau sudah masuk ya di sini nanti kita bisa masuk lewat EPPGBM. Oke, lanjut. Nah, kita klik di EPPGBM-nya. Lanjut. Nah, di sini ya di sini ada username kita di sini puskesmas, saya ambil puskesmasnya Jagakarsa ya. Kemudian di sini ada EPPGBM, sini ada balita, ibu hamil, laporan ya. Yang kita yang menurut bahasan materi saya hari ini mungkin yang balita ya. Lanjut. Oke, di sini daftar balita ya, di sini lengkap ya, di sini ada kecamatan, ada puskesmas, ada usia, ada nama, ayat nikah. Jadi benar-benar diisi, yang isi ya teman-teman kader. Kalau di tempat Kalau di tempat saya itu ada koordinasi atau kerjasama juga dengan tim desa ya. Jadi mungkin kalau misalkan kadernya tidak punya ahli yang mampu untuk melakukan penginputan, bisa juga nanti dikumpulkan di tim IT desa, nanti IT desa yang melakukan penginputan. Di sini ya kecamatan, puskesmas, usia, nama, NIK itu semuanya ada datanya. Lanjut. Ini provinsi ya, ini lengkap ya sampai RT RW-nya baru disimpan. Oke, lanjut. Nah, ini baru diukur. Nah, ini ukurnya tiap bulan. Tiap bulan diukur. Tanggal ukurannya kapan, waktu pengukuran kapan, berat badannya, tinggi badannya, cara ukurnya berdiri atau lentang. Nah, ini penting karena tadi ada koreksi ya. Kalau usia di bawah 2 tahun, jika diukur dia berdiri, maka harus dikoreksi dengan 0,7. Kalau misalkan anak di atas 2 tahun berbaring, maka juga dikoreksi 0,7 ditambahkan. Oke, lanjut. Oke, di sini kalau misalkan didapatkan kasusnya gizi buruk, nah ini hebatnya EPPGBM ini ada lonceng, lonceng di atas sebelah kanan. Jadi kalau kita input ternyata dia kasusnya stunting, gizi kurang, gizi buruk, dia langsung berlonceng dia. Nanti tinggal tinggal kita klik, oh ternyata ada, oh yang ini sangat pendek, oh ini sangat kurus. Jadi langsung bisa dilakukan rujukan dan langsung intervensi di situ. Ini langsung di follow up di sini. Dan nanti pusat juga langsung lihat grafik intervensi yang sudah kita lakukan. Lanjut. Ya ini, ini bisa langsung intervensi dari lonceng tadi ya. Jadi kita tidak perlu mencari satu persatu lagi, kita langsung dari lonceng itu langsung ketahuan berapa yang gizi buruk, kita langsung intervensi. Lanjut. Oke, ini seperti ini tindakan yang mau kita kerjakan ya. Ini untuk hapus.
Nah, kalau misalkan pada saat PPGBM pada saat laporan dilakukan pengecekan atau pada saat kita validasi, kita timbang ulang, kita ukur ulang, ternyata memang sebenarnya salah pengukuran, itu bisa kita perbaiki, bisa kita edit. Itu jadi nanti data yang diterima di pusat itu ternyata kita udah validasi dari 30 ternyata dari 30 anak ternyata cuma 2 anak ternyata yang belum yang benar-benar stunting kan, mereka juga paham kok, karena yang ngerjain ini kan bukan murni kita, tapi dibantu oleh kader. Lanjut. Nah, ini untuk, berat badan, tinggi badan ya, ini contoh, laporan perkembangan balita yang bisa dicek dari EPPGBM. Oke, lanjut. Ini perkembangan dengan nama yang sama ya. Oke, lanjut. Oke, ini kemudian kalau misalkan kita lakukan intervensi, kita berikan makanan tambahan ya, itu di EPPGBM juga ada, apa namanya, inputannya untuk, apa yang PMT yang diberikan. Lanjut. Oke, ini, contoh entry PMT-nya seperti ini. Oke, lanjut. Oke, disimpan, lanjut. Oke, ini perkembangannya, bisa ngelihat perkembangan dari PPGBM. Oke, lanjut. Ya, ini grafik ya, ini grafik untuk berat badan ya. Nah, di PPGBM kita bisa melihat, sampai melihat seperti ini grafiknya, si anak yang sudah kita lakukan intervensi ya, itu terjadi peningkatan atau penurunan, itu bisa kita lihat. Makanya datanya real time, jadi kita input sekarang, pusat langsung paham bahwa ada berapa yang, mengalami gizi buruk, gizi kurang, maupun stunting. Oke, lanjut. Ya, ini untuk, contoh ya, untuk nama-nama anak-anak yang mengalami gizi buruk, gizi pendek, ini bisa langsung kita cek ya. Daftar balita yang mengalami gangguan gizi, kita bisa cek. Rekam balita seluruhnya, kita bisa cek. Peta status gizi balita juga bisa kita cek. Oke, lanjut. Nah, ini rekomendasi dan respon tingkat posyandu atau desa. Rekomendasi yang dilakukan apabila data cakupan menunjukkan adanya kesenjangan antara angka acuan dengan hasil yang dicapai. Nah, kalau misalkan kita temukan balita ini, eee, tidak mengalami kenaikan 2 kali pada saat pengukuran, maka kita konfirmasi berat badan dengan tinggi badan segera dirujuk di puskesmas. Jadi pada saat kita lakukan di posyandu, giginya sekian, kemudian kita dapatkan 2 kali pengecekan ternyata berat badannya nggak naik-naik, itu bisa kita rujuk ke puskesmas. Atau kalau misalkan D itu angka kedatangan bayi, sasarannya misalkan sasaran 20, ternyata yang datang cuma 15. Nah, ini nggak datang-datang nih pasien yang sisanya yang 5. Nah, itu biasanya kita minta bantuan kader untuk meminta bantuan kepada kepala desa untuk menggerakkan masyarakat agar datang pada penimbangan berikutnya. Jika ditemukan balitanya T, tidak naik, maka kita akan berikan penyuluhan tentang makanan gizi seimbang. Kemudian jika ditemukan balita tidak memiliki KMS, maka segera kita kasih buku KIA atau buku KMS, supaya dia bisa setiap datang bawa buku KMS. Kemudian jika ditemukan balita yang belum mendapatkan kapsul vitamin A, di sini kita segera lapor kepada puskesmas untuk minta kapsul vitamin A, kemudian kita berikan. Lanjut. Oke, di sini, untuk jika D per S-nya kurang dari 85 ya, ini tingkat puskesmas ya pada saat melakukan evaluasi, tingkat logmin, loka karya mini, puskesmas rapat ya, di D per S-nya, angka kedatangan dengan data sasarannya jauh ya, kurang dari 85%. Maka pada saat laporan itu kita laporkan kepada kepala puskesmas, kemudian nanti mereka akan sosialisasi pada saat Lakmin Triwulan lintas sektoral kepada kepala desa untuk menggerakkan masyarakat. Kemudian jika yang memiliki kartu KMS itu lebih rendah dibandingkan data sasaran, maka puskesmas yang tidak memiliki fasilitas KMS yang cukup mungkin harus lapor ke Bukadis ya, atau ke kabupaten untuk meminta buku KIA atau KMS sesuai dengan data sasaran. Kemudian jika N ya angka kenaikannya tidak tidak signifikan ya dibandingkan dengan angka kedatangannya ya yang tidak datang, maka harus dilaporkan dalam logmin dalam pertemuan bulanan untuk mengetahui penyebab dan kemungkinan solusinya, gitu ya. Kemudian ada balita dengan tidak datang-datang ya ataupun tidak ada kenaikan,
2 kali penimbangan, maka kita lakukan konfirmasi dengan TB maupun PB. Jadi kita tahu, kita cek apakah dia mengalami gangguan gizi atau tidak. Kemudian kita periksa juga tanda-tanda klinis. Jika ternyata gizi buruk, maka harus dirawat dan lakukan intervensi. Kemudian jika cakupan vitamin A-nya kurang dari 85%, maka kita cek persediaan vitamin A dan dilakukan sweeping untuk balita yang belum mendapatkan vitamin A. Lanjut. Kemudian untuk respon di tingkat kabupaten dan kota, jika hasil analisanya bersifat teknis, ya, maka diintervensi langsung ke pemegang program. Jika bersifat kebijakan, maka nanti pemegang program itu akan berhubungan dengan Kadis, ya, baik itu tingkat kabupaten maupun kota, untuk membuat suatu kebijakan penimbangan bayi, kasus gizi buruk, bagaimana tata laksananya untuk melakukan intervensi untuk daerah-daerah yang sekiranya mungkin penyerapan untuk pendistribusian vitamin A-nya masih rendah, ataupun tablet EVA-nya masih rendah, ataupun mungkin ada beberapa banyak kasus gizi buruknya di sana. Jadi mungkin akan ada bantuan pemberian makanan tambahan untuk daerah-daerah tersebut. Atau mungkin kasus penyakit mungkin yang tinggi, ya, misalnya kasus diare atau kasus cacing. Di situ mungkin nanti akan intervensi dari kebijakan dinas terkait untuk pemberian obat-obatan untuk menata laksana kasusnya, gitu ya. Oke, lanjut. Ini untuk DPRS-nya rendah, ya, atau cenderung menurun, ya. Ya, ini tadi sudah. Oke, lanjut, Mbak. Ya, ini contoh tata laksana, ya. Itu gambar-gambar kunjungan rumah dengan melakukan konseling, pengukuran ulang, pemberian PMT pada bayi, ya, dan penggunaan aplikasi EPPGBM. Oke, lanjut. Ya, ini kebijakan, ya. Ini kebijakannya tentang pencatatan pelaporan menggunakan EPPGBM dan juga tentang pemberian makanan tambahan untuk anak balita dan ibu hamil. Oke, lanjut. Oke, demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sharing dengan teman-teman sejawat sekalian terkait dengan antropometri dan EPPGBM. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. Untuk diskusi mungkin lanjut ke sesi diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Arfid atas presentasinya, Dok, yang sangat cukup jelas dan juga secara ringkas, ya, Dok. Tadi kita banyak belajar terkait dengan cara perhitungan antropometri dan juga terkait dengan EPPGBM. Baik, Dok. Sebelum kita mulai, Dok, ke sesi diskusi tanya jawab, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kami, yaitu PT Virom Osik dan Murtek yang telah mendukung keberlangsungan acara Dies Natalis ke-72 FKUI 2022. Berikut kami tayangkan video sponsor kami. Kepada panitia dipersilakan.
Baik, terima kasih banyak kepada panitia. Sekali lagi terima kasih kepada para pihak sponsor, yaitu pada PT Virom, PT Movtek, dan juga PT OSIS yang telah mendukung pelaksanaan acara Dies Natalis ke-72 KUI 2020. Oke, baik dok. Di sini sudah kembali lagi Dokter Arfit ke ruang Zoom. Kita akan mulai untuk sesi diskusi tanya jawabnya ya dok. Jadi udah ada beberapa pertanyaan dok dari kolom chat. Saya izin membacakan ada satu pertanyaan pertama ya dok dari Dokter Dewi, izin bertanya dok. Jadi Dokter Dewi mengatakan bahwa ada kesulitan di lapangan, salah satunya yaitu petugas yang melakukan pengukuran adalah kader, yang mana kadang lupa dok cara pengukurannya dan balita yang sering sulit dikondisikan sehingga mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, bagaimana ya dok kira-kira solusinya agar kita benar-benar mendapatkan hasil yang akurat? Mungkin boleh dok penjelasannya. Terima kasih dok. Dokter Arfit, mohon maaf dok masih di mute sepertinya dok. Sehari-hari. Dok, suaranya belum keluar dok. Ya dok, apakah dengar dok? Dokter izin suaranya belum keluar dok. Apakah boleh di-unmute dok? Halo, tes. Baik dok, apakah sudah terdengar dok suara saya dok? Oh iya, mohon maaf, ini ternyata Ya. dikecilin suara saya jadi nggak kedengeran. Mohon maaf. Iya dok. Iya, Iya baik iya, dokter. Oke dok, mungkin saya bisa ulang untuk pertanyaannya dok. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta dok. iya, baik. Oke. Jadi ini ada pertanyaan dok dari Dokter Dewi. Jadi ingin bertanya dok, ada kesulitan di lapangan, salah satunya yaitu ada petugas yang melakukan pengukurannya adalah kader, di mana kadang lupa dok cara pengukurannya, dan balita yang sering sulit dikondisikan, sehingga mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, bagaimana ya dok solusinya agar kita benar-benar dapat mendapatkan dok hasil yang akurat? Terima kasih banyak dok. Iya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Jadi, ini kasusnya mungkin persis sama ya, apa yang sering kita hadapi di lapangan juga ya, ini secara klinis. Jadi memang, kader itu awalnya memang tidak bisa ya, tidak, bukan tenaga kesehatan. Jadi memang perlu dilatih. Jadi memang tadi untuk yang di, eee, posyandu itu, salah satunya adalah kita peran dari puskesmas adalah melakukan pelatihan.
kepada kader-kader. Cuma nanti yang perlu dipahami, teman-teman sejawat sekalian, bahwa saat ini, stunting ini merupakan program nasional dan juga anggaran stunting ini masuk ke dalam anggaran ADD, anggaran dana desa. Jadi ini perlu ada kolaborasi antara puskesmas dengan pihak desa dan pihak kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada para kades-kades ya, kepala desa untuk menganggarkan, membuat anggaran program-program pelatihan terhadap para kader. Dan juga untuk pelatihan inputan. Jadi kader itu dilatih bagaimana cara mengukur bayi, kemudian menimbang bayi, kemudian juga dilatih bagaimana cara menginput EPPGBM gitu. Eee itulah, itu salah satu caranya. Jadi mungkin, kalau misalkan memang terkendala di anggaran, itulah bentuk bagaimana cara kita untuk melakukan, pendekatan kepada desa, supaya kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan. Semakin sering dilatih, insya Allah mereka akan semakin memahami, semakin kita cross check lagi apakah sesuai atau tidak, kita ulang lagi. Jadi itu akan lebih, teman-teman kader itu akan bisa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Jadi, memang butuh latihan ya, Dok, untuk bisa menyamaratakan kompetensi, baik untuk, kader-kader dan juga kita pun dokter di layanan primer ya, Dok. Betul 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 sekali, Oke, Dok. baik, Dok. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dok. Jadi ada, pertanyaan dari Dokter T. Agusta. Tadi kan kita berbicara beberapa terkait dengan yang gizinya kurang ya, Dok, ya. Ini, Dokter Agusta yang bertanya terkait dengan yang gizi berlebih, Dok. Apakah ada tools yang lebih mudah digunakan di lapangan selain, grafik 2 tahun tadi? Dan gimana ya, Dok, cara sistem rujukan dengan gizi buruk dan sekiranya follow up lanjutannya nanti bagaimana? Itu, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Eee, iya, tadi mungkin, banyak penjelasan ke arah stunting ya. Cuma tadi saya coba cek ya, kita coba cek juga dari teknisi gizi saya, untuk saat ini mungkin saya sendiri masih belum menemukan untuk, grafik selain menggunakan itu, tapi mungkin kalau misalkan searching-searching di, eee, di googling ya, mungkin ada beberapa web yang bisa menyediakan untuk, mengetahui secara cepat ya. Tapi, mungkin mohon maaf, mungkin saya belum pernah searching-searching untuk itu. Saat ini yang bisa digunakan yang format yang digunakan dan update dari Kementerian Kesehatan, lebih kita menggunakan tabel, tabel yang tadi saya, presentasikan. Dan itu nanti mungkin teman-teman sejawat bisa, kalau misalkan nanti bisa download, PowerPoint. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau misalkan ditemukan kasus di teman sejawat yang di praktek? Jika menemukan kasus itu di tempat praktek, maka yang bisa dilakukan adalah dirujuk aja ke puskesmas, karena ini pertanggungjawabannya adalah pertanggungan wilayah. Jadi ini sifatnya kayak program. Jadi modelnya itu mirip kayak penyakit kusta, kemudian kayak penyakit, TBC. Nah itu tanggung jawabnya itu tanggung jawab wilayah gitu. Jadi kewilayahan ada di puskesmas dan mereka, punya terapinya sendiri, sudah diamanahkan dari pusat. Jadi cukup dirujuk, jadi nggak perlu dirujuk langsung ke, apa namanya, ke RTL atau ke rumah sakit. Jadi cukup dirujuk dulu ke puskesmas. Jadi nanti teman-teman sejawat bisa membuatkan surat rujukan horizontal ke puskesmas terkait dengan kondisi gizi si, pasien yang ditemukan. Nanti dari puskesmas nanti akan melakukan follow up, karena puskesmas punya data. Data, dia akan berkoordinasi, tadi kan nanti DU ya, DU itu akan berkoordinasi dengan, eee, tim gizi dan bidan desa. Nanti bidan desa akan langsung follow up di tempat tinggalnya. Jadi untuk kasus gizi ini merupakan suatu kasus yang kompleks. Jadi bukan hanya kasus gizi, tapi nanti juga dilihat ekonomi keluarganya, kemudian tempat tinggalnya seperti apa, kemudian apakah ada faktor genetik, faktor penyakit yang menyertai. Karena ada beberapa kasus penyakit itu kan bisa menyebabkan gangguan gizi juga seperti diare atau anemia karena, cacingan ya, ataupun karena TBC. Nah, itu nanti akan melakukan kolaborasi antara, dokter dengan bidan desa dengan gizi. Nah, selama kasus itu masih bisa, mungkin contoh misalkan kita dapat kasus yang benar-benar pure hanya gangguan
gizi doang, mungkin karena orang tuanya ekonominya rendah, lemah, kemudian tidak mampu memberikan makan si anak secara baik, sehingga gizi kurang. Biasanya yang lakukan intervensi bukan hanya ke orang tua, tapi juga ada pertanggungjawaban kelurahan. Di sini ada tanggung jawab dari desa. Jadi kita akan melakukan kolaborasi juga dengan desa untuk menyediakan fasilitas bagaimana supaya si keluarga tadi bisa terangkat ekonomi keluarganya. Apa yang bisa dilakukan? Apakah bentuknya bentuknya sumbangan ataukah bentuknya pelatihan untuk supaya si keluarganya ini bisa ekonominya bisa meningkat. Tapi biasanya sih paling sering sih diberikan sumbangan-sumbangan sih. Tapi itu juga kreativitas dari desa agar desanya itu tidak ada gizi buruk atau tidak ada kasus stunting. Jadi memang untuk penanganan kasus gizi, jika ditemukan kasus gizi kurang atau gizi buruk, ini kompleks. Jadi bukan hanya kasus antara si sakit dengan obat, tapi juga bagaimana caranya kita mengintervensi keluarga, kemudian mengintervensi kolaborasi dengan tingkat desa, dan juga nanti kalau misalkan kasusnya memang kompleks lagi dan memang harus dirujuk, maka kita akan melakukan kolaborasi juga dengan uh, rumah sakit. Rumah sakit nanti dengan dokter spesialis anak. Dan juga nanti kalau misalkan uh, makanannya kurang, maka kita juga akan kolaborasi juga dengan dinas kesehatan untuk penyiapan makanan tambahan untuk bayi dengan gangguan gizi. Oke, begitu. Terima kasih. Oke, baik dok. Jadi secara singkat sebenarnya proses rujukannya kalau kita temukan di klinik kita pribadi, lebih baik kita rujuk ke puskesmas ya dok untuk diagnosis dan pengetelasan yang lebih holistik dan komprehensif ya dok. Atau kolaboratif juga Betul, dengan klinik tersebut. Oke, baik betul, dokter. betul. Terima kasih. Oke dok, jadi ini masih ada pertanyaan dok. Ini ada pertanyaan yang agak mirip-mirip. Jadi tadi kan mungkin banyak membahas terkait dengan kalau EPPGBM itu kan ke puskesmas ya dok ya. Tapi kalau kasusnya dok seperti di klinik swasta atau klinik praktek pribadi gitu dok, apakah bagaimana ya dok? Apakah vaskes swasta atau klinik tersebut dapat melihat hasil input EPPGBM oleh puskesmas juga dok? Terima kasih. Uh, Mungkin sampai saat ini EPPGBM masih milik puskesmas, tapi saya kurang paham nanti untuk tahun-tahun ke depan. Ya, jadi kayak contoh ya, ini saya lihat ada perubahan sedikit kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan terkait contohnya TB ya, TB paru ya. TB paru itu awalnya TB paru itu hanya milik puskesmas. Tapi sekarang sudah mulai sosialisasi, mulai dari apa namanya? Obat itu bisa teman-teman sejawat jika melakukan MOU dengan puskesmas, itu teman-teman sejawat bisa bisa ngambil bisa ngambil apa namanya? Obat gitu. Tapi harus lapor, dicatat, dilaporkan dan harus diisi SITB-nya, sistem informasi TB-nya. Jadi nanti teman-teman sejawat itu, nah kalau untuk yang model seperti itu mungkin teman-teman sejawat bisa bisa melakukan evaluasi. Nah tapi untuk EPPGBM ini masih belum ada hal seperti itu. Eh, jadi saat ini masih dipegang oleh puskesmas. Ya, tapi terkait nanti evaluasi mungkin nanti teman-teman sejawat koordinasinya mungkin bisa calling-callingan dengan dokter yang ada di puskesmas. Terima kasih. Oke, baik dok. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang sih masih milik puskesmas ya dok. Izin memperjelas lagi dok, berarti untuk input di EPPGBM itu juga lebih banyak perannya di puskesmas ya dok. Kalau misalnya di klinik swasta atau di praktek itu, apakah juga bisa dok input di EPPGBM? Dan untuk menangani kalau menemukan dok status stunting itu berarti melapornya itu kita ke puskesmas ya dok, di puskesmas terdekat dari klinik tersebut. Atau bagaimana dok, boleh diperjelas lagi? Iya, terima kasih. Nah, ini saya juga baru, ya, oh ya, terima kasih. Jadi ini ada juga begini ya, model kayak sebenarnya kalau untuk klinik ya atau vaskes swasta di wilayah kerja puskesmas itu biasanya kalau memang klinik atau vaskes itu dia melakukan MOU dengan puskesmas, kemudian dia memiliki sebenarnya ada tanggung jawab juga ya, namanya tanggung jawab kewilayahan klinik ya. Jadi kalau misalkan nanti diberikan wewenang atau diberikan amanah klinik itu atau vaskes swasta mungkin dokter praktek ya, itu mengakomodir atau melakukan uh, penimbangan juga di satu tanggung jawab posyandu misalkan gitu ya. Nah itu bisa, itu nanti punya peran peran di situ bahwa klinik dengan posyandunya. Jadi apa sih namanya jejaring. Jadi punya tanggung jawab vaskes terhadap uh,
pengabdian masyarakatnya adalah salah satunya adalah megang satu posyandunya punyanya puskesmas gitu ya. Jadi memang dia melakukan kegiatan posyandu itu dilakukan kegiatan di situ. Nah, mungkin di situ kalau memang MOU-nya sudah jelas, betul-betul yang jelas, bisa saja mungkin klinik itu membantu untuk melakukan penginputan. Seperti layaknya kader-kader yang membantu puskesmas dalam melakukan penginputan. Dan itu sangat sangat membantu sekali buat puskesmas. Apalagi dipegang oleh klinik yang punya dokternya, punya bidannya, punya perawatnya yang capable banget untuk melakukan kegiatan ini. Terima kasih. Oke, baik dok. Jadi kembali lagi ke ini ada kolaborasi antara klinik dan juga puskesmas tersebut di wilayah klinik tersebut untuk puskesmasnya ya dok. Oke, baik Iya, betul. dokter. Oke, sepertinya sih untuk pertanyaannya sudah ini dok, sudah cukup. Dari dokter-dokter lain, kalau apakah ada masih ingin bertanya atau tidak? Kalau misalnya masih ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin raise hand, dan bertanya langsung kepada Dokter Arfit. Oke, baik kalau misalnya kita sudah ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita sudahi ya Dok sampai di sini untuk eee, acara untuk hari ini ya Dok. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Arfit atas waktunya sudah meluangkan untuk berbicara di acara pada hari ini Dok. Mungkin terakhir sebelum benar-benar saya tutup boleh Dok ada closing statement atau pesan dan kesan terakhir untuk teman sejawat kita semua di sini terkait dengan topik dokter atau yang lainnya? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Eh, saya buat ini aja ya, apa namanya, kata-kata saja ya. Indonesia sehat, Indonesia bisa, yakin insya Allah untuk stunting ini bukan hanya kerja kita sendiri, tapi ini adalah kerja kita bersama. Dan walaupun pemerintah itu punya target yang luar biasa besar, yakin ini bisa kita kerjakan. Asal kita semua berkolaborasi, karena seperti apa yang COVID kita rasakan ya, imunisasi, vaksinasi di mana-mana yang begitu beratnya, tapi begitu bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama secara gotong royong, itu semua bisa kita kerjakan. Jadi optimis, insya Allah Indonesia pasti bisa, dan Indonesia bisa bebas stunting di tahun 2024. Oke, baik Dok. Semoga itu menjadi doa ya Dok, dan menjadi misi kita semua, untuk bisa menurunkan angka stunting di Indonesia, dan bisa in Amin. the long term juga secara jangka panjang juga ya Dok. Oke, baik Dok. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Dokter Arfit atas waktunya Dok hari ini. Sebelum benar-benar saya tutup, mungkin kita Sama-sama. ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya Dok, bersama dengan para peserta juga. Mungkin kepada panitia dokumentasi dipersilakan untuk untuk memfotokan dan mendokumentasikan acara hari ini. Kepada peserta boleh untuk kameranya juga dibuka untuk kita melakukan sesi foto bersama. Oke, baik. Silakan panitia. Baik, saya akan bantu berikan aba-abanya. Kita mulai dari halaman pertama. Untuk yang belum menyalakan kamera, bisa tolong dinyalakan kameranya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Saya lanjutkan di halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Halaman berikutnya lagi. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Baik, sesi foto bersamanya sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator untuk penutupan acara. Baik, sekali lagi Terima terima kasih kasih dokter kepada semua. Baik, terima kasih banyak Dok, yang sudah menghadiri acara hari ini. Baik, untuk terakhir izinkan saya untuk menutup acara hari ini. Sebelumnya kepada peserta diingatkan lagi untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Jadi bisa dilihat di kolom chatnya ya. Lalu untuk Terima kasih selanjutnya, banyak, Dok. ya terima kasih banyak dokter-dokter sekalian untuk atas antusiasmenya dalam mengikuti segala rangkaian acara Dies Natalis ke-72 tahun 2022 khususnya pada pelatihan pencegahan stunting pada minggu ini. Sekali Mantap. lagi terima kasih dan selamat siang dan sampai jumpa pada rangkaian acara selanjutnya. Semoga sehat dan sukses selalu kepada dokter-dokter sekalian. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok turun sudah, kok turun. Kok paling cermas.